Kesedihan dan tekanan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Mereka hadir dalam momen kehilangan, pengkhianatan, atau saat tubuh dilanda penyakit. Emosi-emosi ini menandakan bahwa kita terlibat sepenuhnya dalam kehidupan. Namun pada saat yang sama, mereka bisa menjadi tantangan yang luar biasa. Stoikisme sebagaimana diajarkan oleh filsuf Epictetus menawarkan penangkal yang kuat, ketenangan yang tidak terpengaruh. Filosofi ini mengajarkan kita untuk memanfaatkan otonomi batin kita. Bukan untuk menyangkal emosi, tetapi untuk menavigasinya dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Mari kita jelajahi 5 prinsip stoik yang membimbing kita menuju ketabahan dan kejernihan batin. Prinsip 1. Kuasai reaksimu. Ini adalah inti dari filsafat Stoa. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tapi kita bisa sepenuhnya menguasai bagaimana kita bereaksi. Menguasai reaksi berarti mengakui emosi awal yang muncul, marah, sedih, kecewa, namun tidak serta-merta bereaksi secara impulsif. Sebaliknya, kita memberi ruang untuk memilih respons yang bijak, yang mencerminkan nilai dan arah hidup yang kita jalani. Ketika kita memilih ketahanan atas kepahitan, kita menyelaraskan hidup dengan kekuatan, bukan penderitaan. Dalam praktiknya, ini bisa sesederhana mengambil jeda saat sesuatu memancing kemarahan. Diam sejenak, rasakan, lalu responlah dengan kesadaran, bukan dengan dorongan. Ini bukan tentang menekan emosi, melainkan membimbingnya. Disinilah filsafat menjadi nyata. Disinilah kita menemukan kekuatan sejati, bukan dalam kontrol terhadap dunia luar, tetapi dalam keteguhan terhadap dunia batin kita. Prinsip 2. Sambut kegagalan sebagai guru. Bagi Stoik, kegagalan bukanlah titik akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Epictetus dan para filsuf Stoa lainnya menekankan bahwa kegagalan adalah kesempatan berharga untuk belajar, menyesuaikan arah, dan bertumbuh. Respon kita terhadap kegagalan bisa menjadi batu sandungan atau batu loncatan. Bila kita menganalisis, bukan menyesali. Bila kita memperbaiki, bukan menyalahkan, maka kita tumbuh. Kegagalan bukan musuh, tapi mentor yang keras namun jujur. Kita didorong untuk mengambil risiko yang bermakna, keluar dari zona nyaman, dan percaya bahwa dalam proses itulah karakter ditempa. Bahkan saat gagal, kita tetap memperoleh sesuatu yang tak ternilai. Pengalaman, kebijaksanaan, dan kekuatan batin. Prinsip 3. Jangan tenggelam dalam rasa bersalah. Stoikisme memandang rasa bersalah yang dibiarkan membusuk seperti wabah bagi jiwa. Ia melumpuhkan, merusak kedamaian pikiran, dan menghambat pertumbuhan. Namun stoikisme tidak menganjurkan kita untuk menyangkal rasa bersalah. Justru sebaliknya, kita diminta untuk menghadapinya secara rasional dan konstruktif. Jika rasa bersalah itu beralasan, kita akui, kita ambil tanggung jawab, kita minta maaf, memperbaiki, dan belajar agar tidak mengulangi kesalahan. Dengan demikian, rasa bersalah bukan menjadi beban yang menahan kita, tapi menjadi katalisator untuk perubahan dan penguatan karakter. Prinsip 4. Jangan membenci mereka yang membencimu. Salah satu kebajikan Stoik yang tertinggi adalah tidak membalas kebencian dengan kebencian. Reaksi negatif terhadap permusuhan hanya memperpanjang rantai penderitaan dan memperlemah kedamaian batin kita. Sebaliknya, kita diajak untuk merespons dengan pemahaman, bahkan empati. Orang yang membenci seringkali adalah orang yang sedang menderita. Dengan mempertahankan ketenangan dan tidak ikut tenggelam dalam emosi negatif, kita memutus siklus permusuhan dan menjaga integritas diri. Ini bukan tentang menjadi lemah, tapi kuat dengan cara yang lebih tinggi, dengan pengendalian diri, bukan pelampiasan. Prinsip 5. Selalu ambil manfaat dari setiap kejadian. Filsafat Stoa percaya bahwa tidak ada peristiwa yang sia-sia. Bahkan dalam kesulitan, kehilangan, atau penderitaan, selalu ada pelajaran yang bisa diambil, jika kita mau mencarinya. Alih-alih meratapi nasib, stoikisme mengajak kita bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Sikap ini mengubah setiap rintangan menjadi peluang. Dalam praktiknya, ini berarti melatih pikiran
untuk selalu menemukan nilai dari setiap pengalaman, terutama yang menyakitkan. Sebab disitulah kita benar-benar tumbuh dan mengasah ketahanan. Kelima prinsip ini menguasai reaksi, menyambut kegagalan, mengelola rasa bersalah, tidak membenci mereka yang membenci kita, dan selalu mengambil manfaat dari segala hal, bukan hanya teori. Ini adalah praktik hidup yang membentuk karakter, memperkuat jiwa, dan membawa kita menuju ketenangan yang tangguh di tengah dunia yang penuh gejolak. Filsafat Stoik mengingatkan kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Dan dalam pilihan itulah kita menemukan kebebasan. Prinsip ini dapat diterapkan dengan merenungkan tantangan atau kerugian yang mungkin terjadi secara berkala dan mempertimbangkan cara menanggapinya secara konstruktif. Latihan ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kecemasan, tetapi untuk memberdayakan dan memberikan rasa kesiapan. Memperkuat kemampuan kita untuk menangani ketidakpastian hidup. Singkatnya, prinsip 7, selalu perkirakan yang terburuk. Menggarisbawahi metode Stoik untuk menumbuhkan pola pikir yang kuat dan tangguh. Ini mengubah apa yang awalnya tampak seperti pandangan pesimistis menjadi alat yang ampuh untuk ketabahan psikologis. Memungkinkan individu untuk menavigasi perubahan hidup dengan keanggunan, rasa syukur, dan kesiapan. Prinsip ini mendorong kita untuk merangkul hidup dengan kekuatan dan perspektif untuk menghadapi apapun yang mungkin menghadang kita. Kesimpulannya, stoikisme tidak menganjurkan pelepasan emosi, tetapi mendorong keterlibatan yang kuat dengan kehidupan, mengubah kesulitan menjadi peluang pertumbuhan. Biarkan ketujuh prinsip yang berakar pada kebijaksanaan stoik ini membimbing Anda menuju kehidupan yang bertujuan, ketahanan, dan ketenangan. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Jika perjalanan ke filosofi stoik ini telah memperkaya pemahaman Anda atau membantu pertumbuhan pribadi Anda, mohon pertimbangkan untuk menyukai video ini untuk membantu orang lain menemukan ini. Ajaran jangan lupa berlangganan saluran kami untuk lebih banyak eksplorasi ke dalam dunia stoisisme yang mendalam. Kami sangat menghargai kehadiran Anda di komunitas kami dan berharap untuk melanjutkan perjalanan pencerahan ini. Bersama sampai waktu berikutnya, teruslah berjalan di jalan kebijaksanaan.